Yes, kabar super mantap hari ini. FIFA coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukti sudah jelas dan gamblang. Berikut penjelasannya. Kurang baik apakah si PSSI? AFC harus buka mata lebar-lebar. PSSI pastikan semua tamu timnas Indonesia dijamu dengan baik. Bahrain harus dengarkan ini. Sudah terlihat jelas dan tidak bisa diganggu-gugat, AFC benar-benar sudah anak emaskan Bahrain. Timnas Indonesia bisa dibantu FIFA kah? Begini penjelasannya. Yes, alhamdulillah. Media Belanda secara terang-terangan bocorkan pemain baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan FIFA pantas coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain layak didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026 sekarang juga. Bukti-bukti sudah jelas baik dari klub lain maupun pengalaman Indonesia sendiri dan tidak ada alasan untuk menunggu hingga Maret 2025. Ketidaksiapan Bahrain untuk bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta pada laga melawan Timnas Indonesia dengan alasan keamanan karena ancaman supporter menimbulkan tanda tanya besar. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) beralasan bahwa ancaman yang diterima pemainnya melalui media sosial setelah laga sebelumnya di Bahrain menjadi alasan utama permintaan mereka agar pertandingan dipindahkan ke tempat netral. Namun jika dilihat dari pertandingan yang terjadi di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024, situasi tersebut lebih terlihat seperti taktik untuk menghindari tekanan bermain di kandang lawan. Pada pertandingan tersebut, Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir, tetapi keputusan wasit yang dianggap tidak adil menghentikan pertandingan meski waktu tambahan sudah habis, menjadi pemicu kemarahan supporter Indonesia. Banyak yang menilai bahwa wasit memihak Bahrain dan membuat keputusan yang kontroversial. Reaksi dari supporter, meskipun terjadi di media sosial, seharusnya tidak menjadi alasan kuat untuk menolak pertandingan di Jakarta, terutama jika PSSI sudah menjamin keamanan dan keselamatan tim tamu. Tindakan Bahrain untuk meminta pertandingan dipindahkan jelas menunjukkan niat mereka untuk menghindari tekanan bermain di SUGBK yang terkenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling menegangkan di dunia. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya Bahrain untuk mencari keuntungan taktis, sesuatu yang tidak asing dalam dunia sepak bola. Namun, FIFA harus bertindak tegas dalam hal ini. Seperti yang terjadi pada klub Mohun Bagan dari India, yang dicoret dari AFC Champions League 2 setelah menolak bertandang ke Iran karena alasan keamanan. Kasus Bahrain bisa jadi paralel. Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa FIFA telah bersikap konsisten terhadap permintaan serupa. Pada kualifikasi Piala Dunia 1958, Indonesia juga mengalami situasi serupa saat meminta bermain di tempat netral melawan Israel karena alasan politik. FIFA akhirnya mencoret Timnas Indonesia setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Hal ini seharusnya menjadi preseden bagi FIFA untuk menolak permintaan Bahrain dan mengesampingkan ketidaknyamanan mereka. Diskualifikasi Bahrain harus segera dipertimbangkan. Bukti sudah jelas bahwa ini bukanlah pertama kali sebuah tim mencoba menghindari tekanan bermain di kandang lawan dengan alasan yang diragukan. Penonton dan supporter pun mulai mempertanyakan mengapa harus menunggu hingga Maret 2025 untuk menyelesaikan masalah ini ketika jalan keluarnya sudah ada di depan mata. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah FIFA harus bertindak tegas dengan mendiskualifikasi Bahrain sekarang? Atau seharusnya ada diskusi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan? Bagikan pandangan Anda. PSSI pastikan semua tamu Timnas Indonesia dijamu dengan baik.
PSSI dengan tegas memastikan bahwa semua tim tamu yang akan bertanding melawan timnas Indonesia akan dijamu dengan baik dan penuh keramahan. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tim tamu termasuk timnas Bahrain yang sempat mengajukan permintaan untuk bermain di tempat netral karena kekhawatiran keamanan. Dalam pernyataan resminya, Tisa menekankan bahwa PSSI sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan event sepak bola internasional dan selalu menjaga keamanan sesuai dengan regulasi FIFA dan AFC. Terlebih lagi dengan arahan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI terus mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam setiap pertandingan yang dihelat di tanah air. Keamanan adalah prioritas kami. Sebagai tuan rumah, sudah menjadi kewajiban PSSI untuk menjamin keselamatan setiap tamu. Kami selalu memperhatikan aturan yang berlaku dan mengimplementasikannya dengan baik, ujar Ratu Tisa. Selain itu, Tisa menambahkan bahwa PSSI tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga mengemas setiap pertandingan sebagai ajang hiburan dan rekreasi bagi semua penonton, termasuk keluarga. Kami ingin menjadikan event sepak bola ini lebih dari sekadar pertandingan. Kami ingin supporter, termasuk keluarga, datang dan menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman, katanya. Permintaan dari Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA untuk memindahkan laga ke tempat netral sebenarnya mencuat setelah insiden serangan siber yang diterima pemain Bahrain. Namun Tisa menegaskan bahwa selama ini PSSI selalu mendapat respons positif dari negara-negara yang pernah bertanding di Indonesia. Mereka memberikan feedback yang baik terkait layanan dan keramahan yang diberikan oleh Indonesia. Budaya Indonesia yang dikenal dengan keramah tamahan dan pelayanan yang hangat menjadi nilai tambah bagi tim tamu yang datang. Budaya hospitality sudah menjadi darah daging kita dan kami selalu menjaga hal itu dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir, lanjut Tisa. Pernyataan ini tentunya memberikan kepercayaan penuh bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang profesional dan siap menerima kunjungan tim manapun dengan tangan terbuka. PSSI memastikan bahwa seluruh pengurus, panitia pelaksana, serta supporter Indonesia siap untuk menyambut dan mendukung berlangsungnya pertandingan dengan tertib. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah langkah yang diambil PSSI sudah cukup untuk meyakinkan Bahrain dan tim tamu lainnya? Apakah Anda merasa bahwa PSSI sudah menjalankan perannya dengan baik dalam menjamu tim tamu? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Bukti AFC anak emaskan Bahrain, FIFA harus tindak tegas. Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC saat ini menjadi pusat perhatian setelah muncul dugaan bahwa mereka cenderung memihak Bahrain dalam sejumlah keputusan penting. Hal ini semakin memicu kecurigaan publik, terutama dari supporter sepak bola Indonesia yang merasa ada ketidakadilan dalam keputusan-keputusan AFC. Dugaan bahwa AFC anak emaskan Bahrain semakin menguat setelah berbagai bukti kuat terungkap. Salah satu bukti paling mencolok adalah penanganan AFC terhadap 2 kasus protes yang melibatkan Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah mengajukan surat protes resmi kepada AFC terkait kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang dinilai berat sebelah dan menguntungkan Bahrain dalam laga yang digelar di Manama. Namun protes PSSI tersebut ditolak oleh AFC dengan alasan bahwa masalah tersebut sebaiknya dilanjutkan ke FIFA. Padahal ada banyak momen krusial dalam pertandingan yang sangat merugikan timnas Indonesia, seperti keputusan kontroversial yang menghentikan laga setelah Bahrain mencetak gol penyeimbang meskipun waktu tambahan sudah habis. Yang membuat publik semakin geram adalah bagaimana AFC merespons protes dari Bahrain. Bahrain meminta agar laga tandang melawan Indonesia pada Maret 2025 digelar di tempat netral dengan alasan keamanan menyusul adanya serangan netizen Indonesia di media sosial. AFC dengan cepat merespons dan mempertimbangkan permintaan tersebut meskipun belum ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa Bahrain benar-benar dalam bahaya jika bermain di Jakarta. Padahal PSSI sudah memberikan jaminan keamanan untuk tim tamu sesuai dengan regulasi yang ada. Perbedaan perlakuan ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan.
Bagaimana mungkin protes dari PSSI yang didukung dengan bukti kuat diabaikan begitu saja, sementara permintaan Bahrain langsung ditanggapi serius oleh AFC? Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa Presiden AFC saat ini, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain. Pria yang menjabat sebagai Presiden AFC sejak 2013 ini memang memiliki pengaruh besar di dunia sepak bola dan berasal dari keluarga kerajaan Bahrain yang dikenal memiliki kekuasaan di berbagai bidang, termasuk olahraga. Ketidakadilan yang terlihat jelas ini membuat banyak pihak menuntut FIFA untuk mengambil tindakan tegas baik terhadap AFC maupun Bahrain. FIFA sebagai badan pengawas sepak bola dunia harus turun tangan dan memastikan bahwa aturan yang ada dijalankan dengan adil tanpa memihak negara tertentu. Jika FIFA tidak bertindak, ketidakpercayaan publik terhadap sepak bola internasional akan semakin meningkat. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Apakah AFC benar-benar memihak Bahrain? Dan apakah FIFA seharusnya turun tangan untuk mengatasi masalah ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Pemain Jepang ancam skuad Garuda. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Jepang pada 15 November 2024 semakin memanas setelah salah satu bintang Jepang, Kaoru Mitoma, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dan terkesan mengancam. Pemain yang berposisi sebagai sayap ini dengan tegas mengatakan bahwa Jepang belum pernah kalah di laga tandang dan mereka tidak akan mengalah saat berhadapan dengan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Pernyataan ini jelas memberikan tekanan besar kepada skuad Garuda yang sedang berusaha keras untuk mempertahankan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun harapan itu tampaknya semakin mengecil setelah Mitoma menyampaikan kata-kata yang menegaskan ambisi besar Timnas Jepang. Kami belum pernah kalah di laga tandang dan kami datang ke Indonesia dengan tekad yang sama, ujar Mitoma dilansir dari Soccer King. Mitoma bukanlah pemain sembarangan. Penampilannya bersama klub Liga Inggris, Brighton dan Hove Albion dan Timnas Jepang sangat mengesankan. Pemain berusia 27 tahun ini sudah mencetak beberapa gol penting di kualifikasi dan peranannya di lapangan seringkali menjadi pembeda bagi timnya. Kepercayaan diri yang tinggi membuat pernyataannya dianggap sebagai ancaman serius bagi Timnas Indonesia. Bagi skuad Garuda, ini adalah laga hidup dan mati. Hingga saat ini Indonesia belum meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 4 laga, peluang untuk lolos semakin tipis. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap optimis bahwa anak asuhnya bisa tampil maksimal dan memberikan perlawanan berarti saat menghadapi Jepang. Namun ancaman dari Mitoma seolah mempertegas perbedaan kualitas antara kedua tim. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C dengan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Mereka juga menunjukkan performa luar biasa di laga tandang dengan kemenangan telak atas Bahrain dalam kurung 5-0 dan Arab Saudi dalam kurung 2-0. Rekor tersebut membuat Mitoma semakin percaya diri bahwa Jepang akan kembali meraih hasil positif di Jakarta. Pernyataan Mitoma ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Para pemain harus mampu menunjukkan mental juara dan tidak terintimidasi oleh ucapan pemain lawan. Shin Tae-yong pastinya akan memotivasi timnya untuk tetap percaya diri, meskipun secara statistik Jepang memang jauh lebih unggul. Di tengah situasi ini, publik Indonesia tentu berharap Timnas Garuda bisa memberikan kejutan dan setidaknya meraih hasil imbang agar peluang lolos ke Piala Dunia tetap terbuka, meski sulit. Namun dengan adanya ancaman dari Mitoma dan kekuatan Jepang yang tak diragukan lagi, apakah mungkin Indonesia mampu bangkit? Bagaimana menurut Anda, apakah Timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos? Atau pernyataan Mitoma ini memang menjadi pertanda bahwa Jepang tak akan mengalah dan akan memastikan dominasi mereka di grup C? Komentar di bawah ya. Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi baru perkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini media asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan informasi menarik mengenai calon pemain naturalisasi terbaru yang akan memperkuat Timnas Indonesia.
Dalam sebuah podcast yang dihadiri oleh penyerang Timnas Indonesia U20, Jens Raven, nama Jairo Riedewald, gelandang Royal Antwerp FC, disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang akan segera dinaturalisasi untuk membela Garuda. Kabar ini tentu langsung menghebohkan jagat sepak bola Indonesia. Nama Jairo Riedewald bukanlah sosok asing di kancah sepak bola Eropa. Mantan pemain Ajax, Amsterdam, dan Crystal Palace ini sudah memiliki segudang pengalaman di liga-liga top Eropa. Kini dalam usia 28 tahun, ia tengah dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI yang jika berhasil akan menambah kekuatan timnas Indonesia secara signifikan di lini tengah. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah bocoran yang diungkapkan oleh podcaster Football Premier, Denis Van Laar, yang mengklaim bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sudah positif. Bahkan Jairo sendiri dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk memperkuat tim merah putih. Dalam beberapa bulan terakhir, spekulasi mengenai Riedewald semakin kuat, terlebih lagi setelah ia menaruh bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya @Riedewald seakan memberi kode kepada para penggemar. Selain itu, seorang seniman ternama Indonesia, Zulham Zubari, yang sebelumnya juga terlibat dalam euforia kedatangan Kevin Dix, kembali membuat heboh. Kali ini, ia melukis wajah Jairo Riedewald dan karya tersebut mendapat respon positif dari sang pemain. Ini menjadi sinyal tambahan bahwa Riedewald semakin dekat dengan proses naturalisasi. Pertanyaan yang kini muncul di benak para penggemar sepak bola Indonesia adalah kapan Jairo Riedewald akan resmi diperkenalkan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya sudah menyiapkan rencana besar terkait hal ini. Dengan Jairo yang saat ini tengah mengalami cedera hamstring, ada kemungkinan ia akan datang ke Indonesia lebih cepat karena tidak perlu bergabung dalam latihan klubnya untuk sementara waktu. Kabar ini juga semakin menarik karena ada kemungkinan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald akan berlangsung bersamaan dengan Kevin Dix. Jika semuanya berjalan lancar, Riedewald dan Dix mungkin akan memperkuat timnas Indonesia pada laga krusial melawan Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Jairo Riedewald tentu akan memberikan warna baru di lini tengah timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Riedewald dapat berkolaborasi dengan gelandang Tom Haye dalam formasi 3-4-3 yang sedang diandalkan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Jairo diharapkan dapat memberikan dampak instan dalam upaya timnas Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jairo Riedewald akan menjadi tambahan yang tepat untuk timnas Indonesia? Atau apakah naturalisasi pemain ini akan membawa tantangan tersendiri? Komentar di bawah ya. Pratama Arhan main di Semen Padang. Kabar terbaru datang dari Pratama Arhan, bek muda andalan timnas Indonesia yang akhirnya mendapat restu dari mertuanya untuk kembali merumput di Indonesia. Hal ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya beredar rumor bahwa jika Arhan ingin menikahi Azizah Salsa, ia harus bermain di luar negeri hingga usianya mencapai 33 tahun. Namun tampaknya skenario tersebut kini berubah setelah beredar kabar mengenai skandal yang melibatkan Azizah Salsa. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa hubungan Azizah dengan Arhan sempat terguncang akibat gosip perselingkuhan. Skandal ini dilaporkan membuat mertua Arhan yang sebelumnya sangat ketat dalam menentukan karir menantunya sedikit melonggarkan peraturannya. Sebelumnya, sang mertua sangat mendorong Arhan untuk tetap berkarir di luar negeri demi menjaga reputasi dan mengembangkan potensinya di kancah internasional. Namun dengan adanya masalah internal dalam keluarga, sepertinya sang mertua mulai memberikan kebebasan kepada Arhan untuk menentukan langkah karirnya sendiri. Banyak yang bertanya-tanya apakah situasi ini akan membawa Arhan kembali ke Indonesia dan membela klub tanah air, terutama karena banyak klub Liga 1 yang dikabarkan tertarik dengan kemampuannya. Salah satunya adalah Semen Padang, klub yang kini tengah membutuhkan suntikan tenaga di lini belakang mereka.
Tawaran bermain di klub Indonesia selama masa jeda kompetisi K-League tampaknya menjadi peluang yang menarik bagi Arhan. Andre Rosiade, sosok yang tak lain adalah mertua Arhan sekaligus pengusaha ternama, bahkan memberikan isyarat melalui media sosial pribadinya mengenai kemungkinan Arhan untuk bermain di Semen Padang. Dalam sebuah unggahan, Andre menyampaikan idenya untuk melihat Arhan kembali ke Indonesia dan merumput bersama klub Sumatera Barat itu selama masa libur kompetisi Korea Selatan. Andre juga menegaskan bahwa hal ini dapat membantu Arhan menjaga kondisi fisiknya sebelum kembali ke kompetisi internasional. Meskipun karier Arhan di Suwon FC belum sepenuhnya bersinar, dengan hanya mencatatkan beberapa menit bermain di musim ini, potensi untuk memperkuat klub Indonesia bisa menjadi momentum bagi Arhan untuk mendapatkan jam bermain lebih banyak. Bagi para penggemar sepak bola tanah air, kembalinya Arhan tentu akan menjadi kabar gembira, terlebih jika ia bisa memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa laga penting yang akan datang. Dengan segala dinamika yang terjadi, publik sepak bola Indonesia kini menantikan keputusan Arhan. Apakah ia akan mengambil kesempatan ini dan kembali merumput di tanah air? Atau akankah ia tetap mempertahankan karir internasionalnya meski di tengah isu keluarga yang beredar? Tentunya keputusan ini akan mempengaruhi perjalanan karir Arhan ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya Arhan pulang ke Indonesia untuk sementara waktu atau tetap bertahan di luar negeri? Tulis komentar kalian di bawah. Daftar lawan lengkap timnas Indonesia jika mau pindah ke Oseania. Jika timnas Indonesia pindah ke zona Oseania, siapa lawan yang harus dihadapi dan bagaimana peluang Indonesia untuk mendominasi? Hal ini bisa menjadi perdebatan menarik di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Usulan ini sempat dilontarkan oleh Justinus Laksana, salah satu pandit sepak bola terkenal di tanah air. Melalui akun X-nya, Coach Justin menyarankan agar timnas Indonesia mempertimbangkan opsi pindah ke zona Oseania jika merasa tidak puas dengan keputusan-keputusan AFC, terutama jika ada ketidakadilan dalam penentuan lokasi pertandingan seperti yang pernah diusulkan oleh Bahrain. Pindah ke zona Oseania tentu bukan ide yang bisa diabaikan begitu saja. Apabila timnas Indonesia memutuskan untuk pindah, mereka akan menghadapi tim-tim yang secara ranking FIFA masih berada di bawah Indonesia kecuali Selandia Baru. Selandia Baru, yang saat ini berada di peringkat 91 FIFA, adalah tim terkuat di zona Oseania dan satu-satunya yang pernah mencicipi atmosfer Piala Dunia, yaitu pada tahun 1982 dan 2010. Di luar itu, tidak ada tim lain yang memiliki peringkat lebih tinggi dari Indonesia yang saat ini berada di posisi 130. Selandia Baru tentu akan menjadi tantangan terbesar. Mereka memiliki sederet pemain yang berkompetisi di liga-liga top Eropa, seperti Chris Wood yang bermain untuk Nottingham Forest, serta beberapa nama lain seperti Liberato Cacace di Empoli dan Tyler Bindon di Reading. Dengan komposisi pemain yang tangguh, Selandia Baru jelas menjadi lawan yang sulit bagi Indonesia. Namun bukan berarti mustahil bagi timnas Indonesia untuk bersaing dengan mereka, terutama dengan peningkatan performa tim dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Selain Selandia Baru, lawan-lawan lainnya di zona Oseania tampaknya tidak begitu mengancam. Tim-tim seperti Fiji dalam kurung peringkat 146, Kepulauan Solomon dalam kurung 147, Kaledonia Baru dalam kurung 155, Vanuatu dalam kurung 157, dan Tahiti dalam kurung 160, belum pernah mencatat prestasi gemilang di kancah internasional. Bahkan tim-tim seperti Tonga dalam kurung peringkat 199 dan Cook Islands dalam kurung 191 secara statistik berada di posisi yang jauh di bawah timnas Indonesia. Pindah ke Oseania juga memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Zona Oseania mendapatkan jatah satu slot otomatis untuk lolos ke Piala Dunia yang biasanya diambil oleh Selandia Baru. Namun dengan persiapan matang dan peningkatan kualitas pemain, Indonesia bisa menjadi penantang serius untuk menguasai zona ini. Pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar menguntungkan?
Apakah pindah ke Oseania dapat mengembangkan sepak bola Indonesia lebih cepat dibanding tetap berada di AFC yang persaingannya lebih ketat? Bagaimana pendapat kalian? Haruskah timnas Indonesia mencoba peruntungan di Oseania atau tetap berjuang di zona Asia yang lebih kompetitif? Beri pendapat kalian di kolom komentar.